tidak ada yang lain dalam kehidupan kami kecuali Engkau saja Tuhan. Engkaulah yang menawan hati kami. Engkaulah yang membuat kami terus jatuh cinta kepadamu. Engkaulah yang terus memenuhi apa yang menjadi pikiran kami. Engkaulah yang terus memenuhi akan hati dan batin kami. Betapa ajaibnya kasih-Mu, betapa ajaibnya kasih karunia-Mu. Betapa ajaibnya apa yang Kau sudah lakukan dalam kehidupan kami semuanya. Dan menawan hati kami, memenuhi pikiran kami, menguasai akan seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ora kana musikiri kana nama kiarana. Sungguh dengan apakah kami bisa membalas semua kebaikan kecuali pujian, penyembahan dan pengabdian kami kepadamu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami anak-anak-Mu. Beri kami pengertian, beri kami hikmat dan wahyukan akan kebenaran firman-Mu. Karena seringkali firman-Mu itu terlalu ajaib bagi kami. Firman-Mu itu melebihi semua akal manusia. Hanya Engkau Roh Kudus yang bisa menolong kami. Hanya Engkau Roh Kudus yang bisa memberi pengertian kepada kami. Dan sementara firman-Mu disampaikan, Engkau mengubah pikiran kami, Engkau mengubah cara berpikir kami, Engkau mengubah cara pandang kami, Engkau mengubah keyakinan kami, supaya apa yang kami yakini itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau mengubah hati kami, Engkau mengubah akan batin kami, Engkau mengubah akan kerinduan kami, sehingga yang kami inginkan dan kami rindukan adalah mengenal Engkau dengan lebih lagi. Mari Roh Kudus, tolong setiap kami, tolong setiap kami. Dan penyataan kuasa-Mu, tanda-tanda heran dan mujizat. Ada pemulihan, ada pertobatan, ada perubahan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu hidup dan memberikan kehidupan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang bisa kembali bersama-sama kita bersekutu, dan saya akan sampaikan satu bagian firman Tuhan. Dan mungkin seperti Bapak Ibu sudah duga bahwa ini kalau Pak Yusianto yang khotbah selalu ayatnya banyak. Ya, saya sadar bahwa apa yang saya sampaikan ini memang merupakan satu pengajaran dasar. Satu pengajaran dasar, dan mungkin memang perlu banyak ayat untuk menjelaskan dan membuktikan. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, ketika kita memahami akan kebenaran ini, itu akan memberikan satu fondasi yang kuat untuk iman dan pengharapan kita. Nah, pada malam hari ini tema khotbah saya adalah mengalami pengenalan akan Kristus. Itu tema khotbah saya. Kami mengkhotbahkan ini di Jogja selama 2 bulan. Saya mencoba meringkasnya dalam waktu 40 menit. Jadi setiap minggu saya coba fokus 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, sehingga 8 kali khotbah itu saya ringkas. Tapi apakah bisa? Saya berharap begini, Roh Kudus akan menolong saya dan Bapak Ibu sekalian, sehingga paling tidak kita ini mengerti konsep dasarnya, kita mengerti akan kunci-kunci pembukanya, kita mengerti akan PIN-nya, password-nya atau kode-kodenya, sehingga ketika kita membaca Alkitab, ketika kita menjalani kehidupan kekristenan kita, itu kita tahu, oh ini seperti ini.
Memang beberapa detail tentu tidak saya bisa sampaikan malam hari ini, tapi paling tidak gambaran besarnya Bapak Ibu akan tahu semuanya, sehingga kita ini bisa mengerti sebetulnya iman saya itu dasarnya itu apa, dasarnya itu siapa, lalu pengharapan saya itu kepada siapa. Nah, kepada siapanya inilah poin pentingnya. Sebetulnya siapa ini? Yaitu Yesus itu. Lalu Yesus ini apa yang dia sediakan dan apa yang dia lakukan untuk saya. Misalkan begini, saya kasih contoh. Kalau saya akan ke Sion, lalu Heri sudah WA saya, sudah kontak saya, itu berarti urusan selesai. Begitu dia, Pak, kapan berangkat? Nah, saya tahu dia. Berarti semua urusan apa yang saya suka, dia akan sediakan. Sampai minuman coffee cream pun sudah sediakan 10 atau 1 dosen itu. Ya, coffee cream, lalu suike dan sebagainya. Nah, begini Bapak Ibu. Ketika dia kontak saya tahu dia. Saya tahu Heri. Nah, begitu saya tahu Heri, saya sudah tidak pikirkan nanti bagaimana saya makan di Sion, saya akan apa yang harus saya beli dan sebagainya, di mana saya menginap, karena semua urusan itu sudah dia bereskan karena saya mengenal dia. Kalau seandainya tiba-tiba yang WA saya itu Bambang katakanlah, Pak, saya Bambang. Saya bingung ini Bambang siapa nih? Ini Bambang siapa? Apakah Bambang Gentolet yang lawak itu atau siapa, saya tidak tahu. Karena Pak, ini saya Bambang. Saya akan meraba-raba. Karena apa? Saya tidak kenal. Tapi ketika Heri lalu kemarin atau beberapa hari yang lalu dia katakan, Pak, Shalom, begitu ya, saya tahu, oh ini urusan beres. Ya, kapan Bapak berangkat, jam berapa? Bapak mau makan suike kan? Ya sudah, saya pasti akan makan suike. Dan sebelum saya sampai ke tempatnya, kita udah kirim pesanan ke Heri. Ini. Begitu kita nyampe, 2 menit semua terhidangkan dan kita makan. Lalu di mana saya harus menginap, saya tidak perlu tanya. Lalu di dalam semuanya sudah tersedia. Beberapa hal kesukaan itu sudah tersedia. Kenapa? Karena saya mengenal dia. Nah, bayangkan kalau kita ini mengenal akan Kristus secara lebih lagi. Alkitab mengatakan, hendaklah kamu bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Hendaklah kamu bertumbuh akan pengenalan akan Kristus. Karena kalau kamu mengenal akan Kristus, engkau akan tahu semua yang disediakan Bapa, yang dilakukan Kristus, yang dianugerahkan Kristus kepadamu, dan terus dia lakukan. Nah, kalau kita tahu semua paket lengkapnya ini, iman kita, pengharapan kita, lalu bagaimana kita menghidupi kekristenan kita ini, itu tidak akan tergoyahkan, itu tidak akan mudah digoyang dan tidak mudah tergoncangkan, karena kita mengenal dengan penuh siapa yang kita percayai. Nah, saya sudah siapkan PowerPoint demi PowerPoint. Saya berharap itu akan menolong Bapak Ibu dan semua saudara dengan lebih jelas. Saya mencoba merenungkan kembali mana poin-poin yang perlu disampaikan supaya itu menolong kita semuanya. Baik, silakan halaman yang berikutnya. Mengapa sih kita itu harus mengenal Kristus? Mengapa harus mengenal Kristus? Nah, dikatakan bahwa di dalam Kristus kita menerima segala berkat, panggilan kita, keselamatan, penebusan, itu semuanya di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus
dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya semuanya ini, segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam Kristus, Allah itu sudah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Itu di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Nah, kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, mulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-14, di situ ada rinciannya. Segala berkat di dalam surga itu apa semuanya? Di situ ada rinciannya. Itu panggilan, itu hidup yang dimuliakan, segala sesuatu yang baik, semuanya ada rinciannya. Nah, semua berkat yang ada di dalam surga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Surga menyentuh bumi, firman menjadi daging. Semua firman itu asalnya dari surga. Dan itulah yang menolong hidup saudara, memimpin hidup saudara, memberkati hidup saudara. Dan di dalam Kristus yang saudara dan saya kepadanya kita percaya, dan sekarang Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Kristus itulah kita telah menerima segala berkat rohani yang disediakan Bapa, yang asalnya itu dari surga. Bapak, Ibu, dan semua saudara, ayat ini saja itu sudah bicara sangat banyak. Entah sudah berapa ratus kali ayat ini menjadi pengakuan iman kita. Saya bawa dalam doa. Setiap kali saya sampaikan bahwa ini merupakan satu fakta iman yang luar biasa. Di dalam Kristus kita sudah menerima segala sesuatu yang Bapa sediakan, yang asalnya itu dari surga. Kita tahu apa yang dikaruniakan Bapa kepada kita melalui Yesus Kristus. Nah, kata pengenalan itu ada dua. Yang pertama, mengenal karena pengetahuan, mengenal secara informasi, secara informatif. Oh, Suke di belakang Gracia itu enak. Oke, itu saya pertama kali mengenal secara informatif, informasi. Saya tidak promosi, tapi memang kenyataannya enak. Ya, saya tidak promosi, tapi memang kenyataannya enak. Ya, saya jauh-jauh kemana-mana cari Suke, nggak taunya di belakang sini ada. Sampai saya lalu diajak ke sana. Lalu saya pesen, pertama kali Heri pesen tuh banyak sekali, hampir semua menu dipesan. Hampir semua menu dipesan, blenger ya. Nah, yang pertama saya mengenal karena pengetahuan, diberitahu. Yang kedua, saya mengenal karena saya ngalami. Nah, arti kata pengenalan itu sendiri memang ada dua secara umum. Yaitu mengenal secara pengetahuan. Yang kedua adalah mengenal karena mengalami. Nah, dua-duanya Bapak, Ibu, dan semua saudara harus tahu. Yang pertama tentu kita mengenal secara informatif ketika kita membaca firman, kita membaca Alkitab, kita mendengarkan akan khotbah kita. Oh ya, saya tahu. Berikutnya jangan berhenti di situ. Kita harus berdoa kepada Roh Kudus. Roh Kudus, aku ingin mengalami akan kebenaran firman ini. Mengenal karena pengetahuan, berikutnya mengenal karena mengalami. Mengapa harus Kristus? Mari gambar berikutnya. Di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua, dikatakan begini: setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabinya. Kalau Bapak Ibu perhatikan itu yang gambar di atas Yesus, itu adalah kitab-kitab
ada Kejadian dan sebagainya, lalu ada kitab-kitab puisi, ada nabi-nabi besar dan sebagainya. Nah, pada zaman dahulu Allah itu berbicara kepada umatnya lewat semua kitab yang ada di dalam perjanjian lama. Dia bicara lewat Henoh, lewat Nuh, lewat Abraham, lewat Musa, lewat lewat Yakub, lewat Yusuf, semuanya, lewat Elia, lewat Elisa, lewat Daniel, semuanya Allah itu berbicara kepada umatnya lewat para hambanya, nabi-nabinya. Tapi pada ayat yang kedua dikatakan begini, tetapi pada zaman akhir ini, Dia Tuhan telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita. Pada zaman dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan pelbagai macam cara. Dia berbicara lewat Henoh mengenai bagaimana keintiman dengan Tuhan. Dia berbicara lewat Nuh bagaimana Nuh itu lalu dipakai Tuhan untuk membinasakan yang jahat dan menyelamatkan yang harus diselamatkan. Dia berbicara melewat Abraham dengan ketaatannya, lewat Musa, lewat semuanya. Nah, itu adalah cara Allah berbicara kepada nenek moyang rohani kita dengan pelbagai macam cara lewat para nabi-nabinya. Nah, yang sekarang ini yang tadi kita nyanyikan, sekali Yesus selamanya Yesus. Aduh, itu lagu sejujurnya saya baru tahu pada sore saya katakan Tuhan, ini lagu betul-betul mengekspresikan cinta kita kepada Yesus. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Lalu bagaimana? Apakah berarti lalu yang ada di dalam perjanjian lama itu tidak penting? Bukan begitu. Masing-masing ada porsinya sendiri. Gambar berikutnya. Mari gambar berikutnya. Tokoh perjanjian lama itu menolong saya dan saudara untuk mengerti kehendak Tuhan dan bagaimana kita bersikap baik dan benar kepada Tuhan. Lewat Henoh kita belajar apa? Keintiman. Henoh bergaul karib dengan Tuhan, lalu sampai akhirnya diangkat oleh Tuhan. Lewat Henoh kita belajar bagaimana seseorang itu bisa memberi diri untuk karib dan intim dengan Tuhan. Lewat Nuh, bagaimana seseorang itu bisa belajar taat untuk mengerjakan pekerjaan yang mustahil, yang aneh, yang sangat besar. Dan kita seringkali harus melakukan hal-hal yang aneh, yang mustahil dan yang sangat besar, seperti Nuh melakukannya karena perintah Tuhan. Jadi kita perlu belajar dari Nuh mengenai bagaimana kita meresponi akan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ketaatannya yang ajaib, bahkan kadang-kadang kita mesti melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang aneh. Lalu bagaimana dengan iman dan ketaatan Abraham? Dia dipanggil dengan satu kalimat. Abraham, tinggalkan segala sesuatunya. Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau, aku akan melindungi engkau, menjagai aku. Dengan satu kalimat. Dengan satu kalimat Abraham itu taat. Kita belajar bagaimana ketaatan Abraham, iman Abraham, hanya dengan satu kalimat. Kadang-kadang kita perlu konseling dengan 10 hamba Tuhan dan masih ngeyel. Lihat, kadang-kadang kita kejar hamba Tuhan dari dalam negeri, luar negeri, ora trimo luar angkasa. 10 hamba Tuhan dan masih ngeyel.
Bulan depan ketemu lagi, tanya hal yang sama lagi. Dia omongi lagi, ngeyel lagi. Ora trimo, cari hamba Tuhan yang lain. Barangkali dia punya pendapat yang berbeda. Dia omongi hal yang sama juga kadang-kadang tidak percaya. Nah, kita perlu belajar dari Abraham, iman dengan satu kalimat, dia beriman, dia percaya, dan dia taat. Siapa bilang kita tidak perlu belajar tentang Abraham? Kita perlu belajar tentang iman dan ketaatannya. Musa, bagaimana kesetiaan dan tanggung jawabnya? Alkitab mengatakan Musa itu setia dalam rumah Tuhan. Dia harus menggembalakan orang Israel yang terkenal dengan keras kepala dan tegar tengkuk selama 40 tahun. Dia harus berhadapan dengan situasi, dengan pelayanan yang betul-betul tidak nyaman. Itu kalau ditensi, mungkin Musa itu termasuk bludrik, tekanan darah tinggi. Ngadepi orang Israel. Untung saudara tidak seperti orang Israel zaman dulu ya, sehingga Bu Nani tetap tenang aja ya, senyum awet muda begitu. Kalau enggak kan bludrik terus saudaraku. Nah, Musa dikatakan begini, Musa itu setia dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan Tuhan. Dari situ kita belajar apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, kita perlu belajar dari Musa mengenai kesetiaan dan tanggung jawabnya. Kita belajar dari Daud, bagaimana kerinduan Daud kepada Tuhan, dan masih banyak lagi. Ada Daniel, ada Elia, ada Elisa, ada Esther, ada Ruth dan sebagainya. Ada begitu banyak orang-orang pilihan Tuhan di dalam perjanjian lama yang daripada mereka itu kita bisa belajar bagaimana seharusnya kita ini bersikap terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya, terhadap rencananya, terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kita belajar bagaimana berespon dan bersikap benar. Yang berikutnya, lalu bagaimana dengan Kristus? Tentu Kristus sebagai anak Allah ini memang istimewa. Karena semua yang ada di dalam perjanjian lama, mereka itu menubuatkan dan merindukan akan Kristus. Halaman yang kelima. Nah, di dalam Ibrani pasal yang pertama sampai kedua, Ibrani pasal yang pertama, ayat yang kedua dan seterusnya, itu disebut dengan keutamaan Kristus. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Bahkan tokoh-tokoh dalam perjanjian lama itu mereka dikatakan mereka itu merindukan dan mereka itu menubuatkan tentang Yesus, tentang kedatangan Yesus. Dikatakan bahwa dia berhak menerima segala yang ada karena dia adalah anak Allah yang menjadi manusia. Dia merendahkan diri lalu ditinggikan dan dia dikaruniai segala sesuatunya. Dia juga pencipta alam semesta. Dia juga cahaya kemuliaan Allah itu sendiri. Musa pernah begini, Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu kepadaku. Musa pernah minta kepada Tuhan, Tuhan kalau Engkau tidak menyatakan diri-Mu kepadaku, aku tidak akan memimpin bangsa ini. Lalu akhirnya Tuhan itu menyatakan kemuliaannya kepada Musa, tapi hanya bagian belakangnya. Dan itu merupakan pertemuan yang ajaib, pertemuan yang mengubah kehidupan Musa, yang akhirnya Musa mendapatkan keyakinan kalau begitu aku sudah melihat kemuliaan Allah, meskipun dari belakangnya aku akan lakukan tanggung jawab ini. Saudara tahu kemuliaan Allah itu siapa? Itu adalah Yesus itu sendiri. Dan cahaya kemuliaan Allah dan Yesus sendiri, saudara tidak hanya melihatnya. Yesus itu sendirilah yang sekarang ini ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi betapa nih ya,
Betapa nih ya, karena dikatakan bahwa sebetulnya mereka ini iri dengan kita. Para pendahulu kita itu iri dengan kita. Musa harus meminta, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Nah memang zamannya berbeda. Orang mengatakan bahwa ini adalah zaman anugerah, zaman kasih karunia, zaman kemurahan Tuhan. Kalau Musa harus memohon, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, sekarang ini Yesus yang adalah cahaya kemuliaan Allah itu berdiam dalam kehidupan saudara. Nah kalau saudara menyadari ini, betapa seharusnya saya dan saudara itu berespon dan bersikap lebih daripada Musa. Kalau Musa itu setia dan bertanggung jawab, apa alasannya saya dan saudara tidak setia dan tidak bertanggung jawab? Sedangkan Musa itu sekali melihat, dan sekarang yang dilihat Musa itu berdiam dalam kehidupan saudara. Itulah yang saya sebut, kalau kita mengenal akan Kristus, itu akan beda. Sekarang kan sudah iya ya. Yang dulu diarep-arep oleh Musa, diinginkan oleh Musa, sekarang sudah ada dalam hidup saudara. Kita yang kadang-kadang tidak menyadari. Ini bukan masalah perasaan, loh Pak, rasanya kok tidak ada apa, tidak ada rasanya. Ini bukan masalah rasanya, ini bicara mengenai fakta firman dan iman. Fakta firman dan iman, kepada firman itulah kita percaya. Loh Pak, saya masih begini, kadang-kadang saya bolos sekolah, kadang-kadang saya masih berbuat kesalahan, kadang-kadang saya masih tidak bertanggung jawab. Oke, itu satu hal, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa sebetulnya cahaya kemuliaan Allah yang adalah Yesus itu sendiri, itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itulah belajar, oke, terima kasih Yesus. Dari Musa aku belajar bagaimana dia taat dan setia. Harusnya saya dan saudara lebih lagi. Dialah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dialah yang melakukan penyucian dosa. Dengan apa? Dengan mati di kayu salib. Dengan tubuh dan darahnya yang tercurah bagi saudara dan saya. Dan dialah yang sekarang ini duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, dan menjadi pensyafaat bagi saudara dan saya. Dan dialah Yesus yang lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Nah, semua keutamaan Kristus ini itu tidak dimiliki oleh Henoh, Nuh, Abraham, Musa, Daud dan sebagainya. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang ajaib, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan itu berkenan. Tapi mereka sadar dibandingkan dengan Yesus, mereka ini tidak ada apa-apanya. Nah sekarang yang berbicara kepada saudara dan saya, yang dipakai oleh Allah, kalau pada zaman dahulu dia memakai Henoh, memakai Nuh, memakai Abraham, memakai Daud, memakai Musa, memakai Ishak, memakai Yakub, memakai Daniel dan sebagainya. Sekarang ini oleh karena kasih karunia dan kemurahannya, lalu Tuhan itu berbicara kepada saudara dan saya, menyatakan seluruh keberadaannya, menyatakan seluruh kepenuhannya itu lewat anaknya yang berhak menerima segala sesuatunya, yang pencipta alam semesta. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Dia adalah segala-galanya. Nah, yang berbicara kepada saudara dan saya sekarang ini itu adalah Kristus itu sendiri. Nah, kalau kita mengenal akan Kristus itu, iman dan pengharapan saya dan saudara, dan bagaimana saudara menjalani kehidupan ini berdasarkan firman, dan dari firman itu kita percaya hidup kita akan berubah, hidup kita akan sangat berbeda. Bapak, Ibu dan semua saudara, karena itulah ini betul-betul sangat amat ajaib mengenal akan Kristus.
berikutnya, halaman yang ke-6. Apa yang kita peroleh dari pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus? Itu ada sebagian daftarnya yang panah lalu putih itu belum semuanya, saudaraku. Kalau saya daftar, saya praktis hampir menulis seluruh ayat Alkitab yang ada di dalam Perjanjian Baru itu bisa ratusan ayat saya harus tulis di situ. Tapi saya pilihkan beberapa poin penting yang menolong saudara dan saya memberikan gambaran besarnya. Sehingga nanti kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan tahu, oh ini bagian daripada ini bagian dari apa yang Yesus lakukan untuk saya. Ketika kita mengenal akan Kristus dan kita menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan kita menerima hidup yang kekal. Menerima hidup yang kekal. Dan ini yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita menerima hidup yang kekal. Dan ini tidak bisa diberikan, dianugerahkan oleh siapapun. Musa tidak bisa, Abraham tidak bisa, hanya Yesus yang bisa memberikan hidup yang kekal. Dilimpahi kasih karunia dan damai sejahtera. 2 Petrus pasal yang pertama dan ayat yang kedua dan seterusnya. Kemudian menerima segala berkat rohani di dalam surga, tadi yang kita sudah baca. Kemudian 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, menerima segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Kristus. Itu kalau kita baca kalimat selanjutnya, menerima segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Kristus. Mendapat janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, kemudian beroleh bagian dalam kodrat ilahi, selalu dibawa dalam jalan kemenangannya oleh karena Kristus. Ini sebagian kecil sebetulnya. Kalau saya harus mendaftar semuanya, berarti malam ini saya hanya akan membuat daftar ini saja, saudaraku. Tapi paling tidak ini menjadi kunci pembuka pada waktu saudara membaca Alkitab, saudara akan tahu, oh iya ya, ini semuanya yang dianugerahkan oleh Yesus. Dan kalau kita mengenal Kristus, kita mengenal apa yang disediakan Kristus kepada kita semuanya. Sama tadi, kalau saya mengenal Harry, dia tahu apa yang saya suka. Dia tahu apa yang minuman yang saya suka, disediakan banyak-banyak. Dia tahu apa makanan yang saya suka, karena saya mengenal. Demikian juga ketika saudara dan saya mengenal akan Kristus, saudara tahu daftar menu yang Yesus sediakan untuk saudara dan saya. Ini baru sebagian kecil. Kuncinya adalah mengenal akan Kristus. Nah, pada malam hari ini saya akan fokus pengenalan akan Kristus dari kitab Yohanes. Apa yang kita bisa kenal tentang Kristus dari kitab Yohanes? Mari lihat gambar berikutnya. Kita akan belajar mengenal dari pengakuan Yesus tentang siapakah dirinya. Kita akan belajar mengenal dari pengakuan Yesus tentang siapakah dirinya. Sekali lagi, kita akan perlu waktu sangat lama. Tapi paling tidak ini dari kitab Yohanes, Yesus tuh pernah ngomong begini, akulah. Nah, dari kata akulah ini kita coba rinci. Ada the 7 great I am. Ada 7 perkataan besar Yesus yang mengatakan akulah. Nah, kita malam ini akan fokus ke situ. Akulah siapa? Nah, Yesus mengatakan akulah. Gambar berikutnya. Nah, kata akulah
atau ego eimi. Dalam Injil Yohanes ada 7 kali ucapan akulah, yang dalam bahasa aslinya disebut dengan ego eimi, yang diucapkan Yesus. Ini yang secara langsung kita kenal, oh dia Tuhan yang baik, oh ya. Dia Tuhan yang panjang sabar, iya. Dia Tuhan yang mengasihi, iya. Itu sebutan kita kepada dia. Tapi ada 7 kali dalam kitab Yohanes, Yesus itu secara langsung mengatakan, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Nah, ini adalah perkataan atau pernyataan Yesus secara eksplisit, secara langsung, akulah. Nah, dari pernyataan ini kita bisa melihat, kita bisa mengenal, belajar mengenal Yesus. Oh, Yesus itu roti hidup bagi saya. Oh, Yesus itu terang bagi saya. Yesus itu pintu bagi saya. Yesus itu gembala yang baik bagi saya. Dia adalah kebangkitan dan hidup bagi saya. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup bagi saya. Dia adalah pokok anggur yang benar. Lalu apa pentingnya kata akulah? Ketika dia mengatakan akulah atau ego eimi, itu kata itu pentingnya apa? Berikutnya. Nah, ungkapan aku adalah atau akulah itu adalah ungkapan yang digunakan di dalam Perjanjian Lama sebagai penggambaran Allah. Ketika dia menyatakan dirinya kepada Musa, aku adalah aku. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Yohanes, setiap kali Yesus habis ngomong akulah, itu orang Yahudi marah. Karena dia katakan ego eimi, itu loh kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Karena ungkapan akulah pada zaman itu hanya digunakan oleh Allah. Ketika dia mengatakan kepada Musa, aku adalah aku, akulah. Nah, ungkapan yang sama itulah di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus kamu, aku kepadamu, mengutus Musa kepadamu. Jadi ungkapan akulah itu adalah dipakai untuk Allah sendiri. Nah, ketika Yesus memakai ungkapan yang pernah diucapkan oleh Allah kepada Musa, orang Israel, orang Yahudi tidak terima. Loh, kamu kan anaknya Yusuf, kamu anaknya Maria, kakak-kakaknya, saudaranya, adik-adiknya, saudaranya, semuanya bersama-sama dengan kita. Bagaimana kamu boleh memakai ungkapan yang mengatakan bahwa itu adalah Allah? Itulah yang membuat salah satu penyebab Yesus itu dikejar-kejar orang Yahudi, mau dibunuh karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan ketika dia katakan aku adalah atau akulah, itu sebetulnya ungkapan itu hanya digunakan untuk Allah saja, tidak boleh digunakan untuk dipakai untuk yang lainnya. Dengan dia katakan ego eimi atau akulah, dia mengatakan aku ini adalah Allah itu sendiri. Aku ini adalah Allah itu sendiri. Itu yang membuat orang Yahudi, orang Israel itu tidak terima engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Dan seringkali setiap kali dia mengatakan akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, itu ujungnya orang Yahudi itu mengejar dia
dan ingin membunuhnya. Sekarang saudara dan saya tahu alasan kenapa Yesus itu dikejar-kejar orang Yahudi, karena dia memakai ungkapan akulah atau ego eimi yang menyatakan bahwa itu adalah ungkapan yang harusnya dipakai oleh Allah. Nah, yang ajaib adalah halaman berikutnya, halaman 10. Dia katakan, akulah roti hidup. Dia katakan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, akulah roti hidup bagi kamu. Itu nyaris tidak masuk akal, saudaraku. Akulah roti hidup bagi kamu. Maaf nih ya, Bu Nani pemimpin di sini nih ya. Lalu dia katakan, akulah porter kamu. Jadi kalau kamu kesini bawa barang, aku yang ngangkutin. Maaf kata. Tapi itu seperti itu. Lalu Bu Nani katakan, akulah yang akan mengatur makananmu. Nah, ini yang ngomong Yesus sendiri. Yang adalah sendiri, akulah roti hidup bagi kamu. Setiap kali kita makan roti, makan anggur dan makan roti, kita kan sedang makan dalam tanda kutip, makan Yesus itu sendiri. Nah, saudara bisa perhatikan bagaimana Allah itu yang lewat Yesus itu menjadi segala-galanya bagi saudara. Dia menjadi roti bagi hidupmu. Saudara gak kebayang kan? Loh Pak, dia yang aku sembah. Loh iya, dialah yang kita sembah, yang kepadanya kita takut dan gentar. Dari sisi kita betul begitu, tapi dari sisi Allah oleh karena kasih-Nya, akulah roti hidup. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena dia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Makan apa? Makan roti itu. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, makan siapa? Makan Yesus. Dengan cara siapa? Dengan cara saudara dan saya percaya. Itu ibaratnya saudara makan roti itu. Loh, Yesus tuh memberikan dirinya, akulah roti itu, makanlah. Ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Ketika dia katakan, akulah roti hidup bagi kamu, dia bicara mengenai keselamatan kita. Tubuh dan darahnya terpecah dan tercurah di kayu salib, supaya saudara dan saya mendapatkan jaminan keselamatan kekal. Di sisi yang lain, saudara masih ingat roti yang pernah dimakan oleh orang Israel, mana itu sendiri, yang memberikan jaminan setiap hari. Di satu sisi ketika dia katakan, akulah roti hidup bagi kamu, makanlah. Itu artinya begini, kamu akan mendapatkan keselamatan kekal karena tubuhku yang terpecah bagi kamu. Dan di sisi yang lain, aku menjadi mana bagi kamu, yang memelihara kamu dari hari ke hari ke hari, dari hari ke hari ke hari. Kamu ingat dengan mana yang pernah dimakan oleh orang Israel. Ajaib kan? Ketika dia katakan, akulah roti hidup bagi kamu, aku roti hidup bagi, makanlah. Nah, ini adalah pernyataan Allah, pernyataan Yesus kepada saudara dan saya. Ketika saudara mengenal dia sebagai roti hidup,
saudara tidak akan pernah ragu dengan keselamatan kekal. Amin. Saudara tidak akan pernah ragu dengan keselamatan kekal. Yang kedua, kalau saudara mengenal Yesus sebagai roti hidup, engkau bisa bayangkan setiap pagi orang Israel mendapatkan mana yang tersembunyi, yaitu Yesus itu sendiri. Saudara tidak perlu takut dengan hari demi hari yang saudara akan lalui. Karena dia katakan, akulah roti hidup. Bagaimana mungkin kita tidak menyanyikan sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini baru satu, saudaraku. Biasanya kalau habis gini saya altar call dulu, selesai, setengah jam selesai, saudaraku. Yang berikutnya, halaman berikutnya, halaman yang ke-12. Akulah terang dunia. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Padahal dunia ini makin terang atau makin gelap? Ya kalau kita bicara mengenai lampu listrik makin terang, Pak. Tapi di dalam dunia makin gelap dan makin kelam sebetulnya. Kalau secara fisik oke, kalau itu bicara lampu ya makin terang. Tapi bicara mengenai masa depan, situasi dan sebagainya, sebetulnya kan dunia ini makin gelap. Kadang-kadang saya mikir, zaman saya hidup ya, itu kan katakanlah godaan tidak terlalu gimana ya. Kita itu dulu mainnya itu kasti, gobak sodor dan sebagainya, itu kan tidak terlalu menyesatkan. Ya, kita main kasti itu tidak terlalu menyesatkan, bal-balan itu paling keseleo, gabresan gitu aja. Tidak terlalu menimbulkan dosa dan godaannya tidak banyak. Ya, paling kalau mangkel di kayang itu dibualang sak kempute gitu ya. Ya, zaman dulu itu kalau kita ini kasti di kayang balang sak bantere. Nah, sekarang anak-anak kita, saudara bisa bayang anak-anak kita itu tidak tahu kasti. Saudara tidak pernah ngajari anakmu kasti. Begitu nangis kasih HP. Betul ya? Tidak pernah, ini pentung kasti, ayo nak kasti. Dia kasti itu apa? Anak kita tidak tahu gobak sodor itu tidak tahu. Begitu anak kita nangis kita kasih HP. Saudara tahu HP itu isinya apa? Begitu mereka pegang HP, mereka bisa melanglang dunia dan bisa mereka melihat semua hal yang baik dan semua hal yang jahat. Repotnya lebih banyak yang muncul yang jahat. Betapa gelapnya kehidupan mereka. Saudara pernah berpikir begitu? Bahwa anak cucu kita itu hidupnya akan jauh lebih gelap ketimbang kita. Godaan mereka akan jauh lebih banyak. Tapi syukur kepada Yesus. Dia katakan, akulah terang dunia. Dunia boleh makin gelap dan makin kelam, tapi siapa yang percaya kepadaku, Yesus katakan, akulah terang. Akulah terang bagi mereka. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dengan anak cucu kita, dengan kehidupan kita. Di dalam dunia yang makin gelap, Yesus adalah terang atas jalan kehidupan kita. Biasanya altar call dulu kalau saya di Jogja, lalu amin, lalu berkat. Minggu depan dilanjutkan akulah pintu berikutnya. Tapi kita ropel aja, nanti altar call-nya sekalian belakang. Ya, akulah pintu. Akulah pintu. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu. Bukan penjaga pintu, akulah pintu. Dulu saya pikir penjaga pintu, ternyata dia ini pintu, bukan penjaga pintu.
Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-dombaku tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara perhatikan, itu gambar kandang di zaman orang Israel dulu. Kalau di padang gurun atau di pegunungan, kandangnya seperti itu, tumpuan batu, lalu di ujungnya itu ada lubang. Nah, yang duduk di pintu itulah Yesus. Yesus. Tidak ada seseorang pun yang bisa masuk. Dia harus berhadapan dengan Yesus. Saudara bisa bayangkan bagaimana penjagaan Yesus terhadap saya dan saudara. Rumah saudara itu tergantung dari pintu, keamanannya tergantung dari pintu. Begitu pintu rumah saudara itu, saudara yakin itu pintu yang kuat dan aman, saudara tenang. Nah, pintu untuk saudara itu Yesus. Dulu saya pikir akulah penjaga pintu, tapi ternyata dialah pintu itu sendiri. Kalau domba-domba itu masuk lewat pintu, lalu Yesus duduk di situ, dikatakan selamatlah domba-domba itu. Tidak ada beruang, tidak ada singa, tidak ada serigala yang bisa masuk. Lalu kalau domba-domba itu keluar lewat pintu itu, Alkitab mengatakan bahwa menemukan padang rumput, karena sang pintu itulah yang akan memimpin ke padang rumput yang hijau. Loh, itulah Yesus. Itulah Allah menjadi pintu bagi saudara dan saya. Saya ketika mempelajari, saya katakan ini tidak terbayangkan, saudara. Bagaimana Tuhan itu menjadi segala-galanya bagi saudara dan saya. Belum cukup. Gambar berikutnya. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Kita bisa juga belajar dari Mazmur 23. Dia membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Bahkan ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman pun, dikatakan Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Karena dia memang katakan bahwa akulah gembala yang baik itu. Itulah Yesus yang saya dan saudara harus kenal. Tidak cukup, saudaraku. Dia katakan akulah kebangkitan dan hidup. Gambar berikutnya, halaman 15. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak, Ibu, dan semua saudara, kalau Yesus tidak bangkit dari maut, iman kita, percaya kita itu percuma. Karena kalau kita tetap mati dan tidak dibangkitkan, kita tidak akan masuk ke surga. Itulah dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena apa? Karena dia kebangkitan. Dan itu memberikan jaminan kepada kita, kalau kita nanti mati terlebih dahulu sebelum Yesus datang, ketika dia datang kita akan dibangkitkan. Karena apa? Dia punya kuasa kebangkitan. Dikatakan, akulah kebangkitan. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, nanti meskipun kita sudah mati, kita akan dihidupkan lagi. Karena apa? Karena ada kuasa kebangkitan yang ada dalam kehidupan kita. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
Percayakah engkau akan hal ini? Yesus adalah jaminan kemenangan atas maut. Yesus adalah jaminan kemenangan atas maut dan jaminan hidup kekal. Saudara tidak hanya mendapatkan jaminan penjagaan dan perlindungan Tuhan selama kita hidup di dunia ini, kita mendapatkan roti yang kita makan tiap hari, roti dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, roti ataupun ketan bumbu, saudara sebut jamblang atau apapun. Tapi juga dia adalah jaminan hidup kekal di dalam masa yang akan datang. Jadi dalam dua kehidupan ini kita mendapatkan jaminan. Kita perlu jaminan hidup yang sekarang ini, kita juga perlu jaminan dalam kehidupan kekal. Kita tidak bisa pilih yang satu dan tinggalkan yang lainnya. Saudara perlu dua-duanya. Saudara perlu hidup baik di dunia ini, dan saudara perlu hidup dalam jaminan yang kekal di dunia yang akan datang. Dua-duanya Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Bagaimana mungkin saya dan saudara, iman kita masih terombang-ambing, iman kita tidak solid, iman kita setiap kali ada masalah sedikit kita goyah, setiap kali ada masalah sedikit semua orang tahu. Setiap kali ada problem sedikit, orang sepersekutuan semuanya tahu. Setiap kali ada masalah sedikit, orang sesion semuanya tahu. Seakan-akan kita ini bukan orang percaya. Yang saudara dan saya percayai itu adalah Yesus. Yang dia mengatakan, akulah pintu bagi kamu, akulah gembala, akulah terang, akulah roti bagi kamu. Yang berikutnya, halaman berikutnya, halaman 16. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 dan ayat yang ke-6. Akulah, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jaminan saya dan saudara itu akan ketemu dengan Bapa di sorga. Bukan Bapa di jalan, itu bukan. Bapa di sorga. Yesus adalah jaminannya. Itu jaminan, saudaraku. Loh, kadang-kadang orang begini, orang itu tidak memikirkan arti penting akan keselamatan kekal. Kadang-kadang orang hanya memikirkan hidup di muka bumi, apa yang kita makan, tempat yang kita kunjungi, apa yang kita mainkan, apa yang kita pakai. Kadang-kadang orang hanya fokus ke situ. Sebetulnya yang Yesus sediakan bukan hanya apa yang kita makan, apa yang kita nikmati di dunia ini. Dia juga menyediakan satu kehidupan yang kekal yang tidak kalah pentingnya. Nah, harusnya saya dan saudara itu bukan hanya terjebak kepada apa yang dunia tawarkan. Harusnya kita juga selalu memikirkan dan merindukan bahwa akan ada kehidupan yang jauh lebih mulia, lebih lama, dan jauh lebih kekal bersama dengan Bapa di sorga. Itu adalah kehidupan yang sebetulnya kita harus rindukan. Sehingga penderitaan di dunia ini sebetulnya dibandingkan dengan kemuliaan yang kita akan terima, ini tidak ada apa-apanya. Ini tidak ada apa-apanya. Semua kemuliaan dan kesenangan yang kita bisa nikmati di dunia ini dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita, ini semua tidak ada apa-apanya. Nah, kita juga harus terus, ini puji Tuhan, aku akan bersama dengan Bapa di surga. Ini juga harus menjadi impian dan visi kita. Sehingga kita tidak terpesona, kita tidak terhisap, kita tidak tersesat di dunia ini. Tipu daya kekayaan, kenikmatan dunia, keangkuhan hidup, itulah yang disediakan oleh dunia ini. Tuhan tentu saja dia menjamin mana itu setiap hari.
Tapi dia juga katakan, anakku jangan lupa ada kehidupan yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Yesus adalah jalan kepada Bapa. Yesus menjadikan kita dibenarkan di hadapan Bapa lewat apa? Lewat penebusannya. Setiap kali Bapa itu melihat saudara dan saya yang tadi sore masih misoh-misoh, yang tadi pagi masih menipu mungkin, yang kemarin masih melakukan kesalahan, yang mungkin lusa juga tidak lepas dari segala macam kesalahan, tetapi ketika dia melihat kita, dia melihat Yesus yang sudah membenarkan kita. Dia melihat tebusannya itu siapa? Yesus itu sendiri. Itulah yang disebut dengan kebenaran, dan dia adalah hidup. Jaminan kehidupan kita sekarang dan hidup dalam kekekalan bersama dengan siapa? Dengan Bapa. Saudara hidup berapa puluh tahun? Puji Tuhan, minggu depan kita merayakan Bu Nani 80 tahun. Saya katakan ini heran, saya katakan ini Bu Nani kok tidak tua-tua begitu. Ya, rasanya itu seperti pertama kali ketemu itu ya udah begitu aja tuh. Puji Tuhan, kadang-kadang aku inginlah 80 tahun masih segar bugar begitu, masih kemana-mana, Jepang, Eropa, Korea, Australia itu dilalap semuanya. Kita ingin kita hidup panjang, kuat, segar, dan makan tanpa pantangan. Betul ya, makan tanpa pantangan, betul ya Bu ya, makan tanpa pantangan. Saya itu kadang-kadang sampai heran. Loh, kalau beliau ke Jogja, itu saya makan jorok gitu. Dalam artian begini, semua makanan beliau hidangkan. Datang lalu apa tuh? Es krim. Saya makan gelato itu hanya setahun 2 kali. Kalau Bu Nani pas datang ke Jogja atau Bu Indah nyidam. Ya karena saya tahu, waduh ini kalau kebanyakan nggak bagus juga. Tapi bagaimana mungkin orang seusia beliau tanpa pantangan? Loh kita ingin itu. Tapi yang jauh lebih indah, kehidupan kekal bukan 80 tahun, bukan 100 tahun, selama-lamanya bersama Bapa di surga. Itu jauh lebih baik. Yang berikutnya, yang ketujuh, yang terakhir, halaman 17. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau saudara punya pohon anggur, itu ada ranting yang akan mengeluarkan buah. Ranting yang tidak mengeluarkan buah, biasanya dipotong, supaya tidak mengambil sari-sari makanan. Hidup saudara dan saya, sebagian akan dipotong, yang tidak ada gunanya. Tapi yang berbuah, dia akan bersihkan supaya makin banyak buahnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana caranya tinggal di dalam Kristus? Saudara tinggal di dalam firman-Nya. Saudara membaca, saudara bersekutu dengan firman Tuhan setiap hari. Saudara ada di dalam doa kepada Tuhan. Saudara terus mengingat akan Tuhan. Saudara ada di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu adalah praktek tinggal di dalam Kristus. Kalau semuanya itu saudara
dan saya lakukan, kita tinggal di dalam Kristus dengan membaca, merenungkan, mengamalkan firman Tuhan, dengan berdoa, dengan pujian penyembahan, dengan melayani, dengan terus pikiran yang terpusat kepada Kristus. Kita tinggal di dalam Kristus, niscaya hidup saya dan saudara pasti berbuah baik. Ini adalah jaminan kita itu bisa berbuah baik kalau kita tinggal di dalam Kristus. Bukan begini ya, bukan kita membawakan buah untuk Kristus, bukan. Kristuslah yang menyediakan buah untuk kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita tinggal di dalam Dia. Alkitab mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat baik di luar aku. Tetapi kita ini berbuat baik karena kita bersekutu dengan firman. Karena kita bersekutu dengan Roh Kudus. Karena kita punya kehidupan doa yang disiplin. Karena kita punya kehidupan pujian penyembahan yang disiplin dan konsisten. Itulah yang membuat hal yang baik itu keluar dari kehidupan kita. Halaman 18, ketika terus melekat kepada Yesus, kita mendapatkan aliran ilahi yang menjamin hidup kita berbuah dalam segala hal. Kita akan sampai kepada bagian yang terakhir. Silakan pelayan puji-pujian bisa maju ke depan. Lagu yang tadi aja, sekali Yesus selamanya Yesus. Kalau begitu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu dan semua saudara? Yesus adalah segala-galanya yang kita butuhkan. Saudara pernah beli mobil, lalu mendapatkan asuransi, lalu ada pilihan. Ini TLO, total loss only, hanya diganti kalau hilang, atau all risk. Saya biasanya kalau beli mobil baru, saya pilih yang all risk. Artinya semua ditanggung. Mulai dari keserempet becak, ngunduri buk, tembok, atau kena apapun, semua ditanggung all risk oleh asuransi. Nah, saudara bisa bayangkan, Yesus itu bagi saya dan saudara, itu asuransi all risk. Ini baru yang dari kitab Yohanes, saudara. Nanti kalau saudara baca di dalam kitab Matius, ada lagi itu. Meskipun tidak langsung, tidak perkataan akulah. Dia air hidup. Kepada perempuan Samaria dikatakan, akulah air hidup, minumlah daripadaku. Kamu tidak akan haus lagi. Masih banyak lagi. Saya tahu ini terlalu banyak dan terlalu padat, tapi paling tidak nanti pada waktu saudara membaca Alkitab, ternyata ya Yesus itu menjadi segala-galanya bagi saya dan saudara, dan Dia memang menyediakan dirinya bagi saudara dan saya untuk semua kebutuhan yang ada di muka bumi ini ataupun yang ada dalam kehidupan yang kekal. Dia adalah jaminan kehidupan kita, Dia penjagaan dalam kehidupan kita. Ketika Dia katakan, akulah roti hidup, terang dunia, pintu gembala yang baik, kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, pokok anggur yang benar, dan masih banyak lagi yang akan saudara temukan ketika saudara membaca Alkitab. Betapa saya dan saudara harus mengenal lebih banyak lagi akan Kristus. Alkitab katakan, hendaklah kamu bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Supaya apa? Supaya kita itu iman dan pengharapan kita itu tidak tergoncangkan. Yesus adalah segala-galanya dalam yang kita butuhkan, baik di dunia yang sekarang maupun yang akan datang. Saudaraku, kalimat-kalimat ini memang saya renungkan
saya susun kembali dari khotbah saya yang panjang, lalu saya simpulkan. Jadi saudara tinggal mendapatkan kesimpulan-kesimpulannya. Jaminan dia adalah jaminan pemeliharaan. Ketika dia katakan akulah roti hidup, akulah gembala yang baik, perlindungan yang sempurna. Ketika dia katakan akulah pintu penebusan dosa, keselamatan dan hidup kekal bersama Bapa di surga. Nah, respon kita akan menentukan apakah kita akan mengalaminya atau tidak. Nah, ketika kita berespon, kita belajar dari Musa, kita belajar dari Abraham, kita belajar dari Henokh, kita belajar dari Daud, kita belajar dari nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Kita belajar responnya, karena apa? Semua sudah disediakan oleh Yesus. Kemudian apalagi mempelajari dan merenungkan kebenaran tentang Yesus. Sekarang saudara penasaran, apalagi ya yang ada di dalam Matius, apalagi yang ada di dalam Markus, apalagi yang ada di dalam Injil Lukas, apalagi yang ada di dalam kitab-kitab rasuli, dalam Kisah Para Rasul, dalam Roma, dalam Korintus, dalam Galati, dalam Efesus, apalagi yang Yesus itu sudah lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Belum lagi dia adalah pensyafaat bagi saudara dan saya. Ketika dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi pembela kita, menjadi pensyafaat kita. Loh, itu belum termasuk yang ego ini. Dia sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu dia terus membela saya dan saudara di hadapan Bapa. Saudara akan penasaran dan akan belajar kembali. Apalagi sebetulnya saudara akan membaca firman lebih lagi untuk menemukan sebetulnya apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan yang terakhir, saudara akan semakin percaya, semakin intim dengan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan saudara akan terus mengandalkan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Mari nyanyikan dari awal saja. Dari awal, boleh dari awal. Mari saya ajak semuanya bangkit berdiri. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya Tuhan, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, amin, amin, amin. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona
hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku Amin. takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.